Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan masalah data mining dalam implementasi data mining di situs pertambangan yang berjudul prediksi curah hujan. Sebelumnya, nama saya adalah Muhammad Fakih, NIM saya 220 40 10 203. Daftar isi dari makalah ini, yang pertama ada bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, business understanding, dan tujuan. Kemudian bab 2 berupa tinjauan datasheet, bab ketiga metodologi penelitian berupa import library, load data, data cleaning, eksplorasi data, modeling. Kemudian bab keempat ada kesimpulan dan yang terakhir ada deployment. Kita langsung saja ke bab 1. Latar belakang dari presentasi ini adalah air itu memiliki peran yang sangat krusial dalam dunia pertambangan. Jadi curah hujan yang ada di pertambangan itu harus kita kontrol, harus kita monitor secara bersama. Kemudian dari business understanding ini merupakan komponen esensial dalam operasional pertambangan yang digunakan untuk pemrosesan mineral, pengendali debu, pendinginan peralatan, serta kebutuhan lain. Kemudian faktor cuaca seperti curah hujan tinggi juga berpotensi menghambat kegiatan pertambangan, baik melalui genangan air yang menghambat memperlambat produksi maupun peningkatan resiko. Jadi curah hujan yang tinggi itu sangat berpengaruh terhadap operasional pertambangan. Tujuan utama dari pengelolaan air dalam operasional pertambangan adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air guna mendukung proses ekstraksi, pemrosesan mineral, dan pendinginan peralatan tanpa menyebabkan pemborosan sumber daya. Kita langsung saja ke tinjauan dataset. Pada kesempatan kali ini, saya menampilkan 3.652 data yang mencakup berbagai parameter penting terkait pengelolaan air dalam operasi pertambangan. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk hasil pemantauan langsung di lapangan, sistem pemantauan otomatis, serta catatan historis penggunaan dan pembuangan air tambang. Kemudian metodologi penelitian menggunakan berdasarkan kuantitatif dengan metode analisis, deskripsi, dan eksploratif untuk memahami pola penggunaan dan pengelolaan air dalam operasional pertambangan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk sensor IT untuk pemantauan real-time, pencatatan manual di lapangan, serta laporan operasional perusahaan tambang. Parameter yang dianalisis meliputi temperatur minimum dan maksimum, tingkat kelembaban, curah hujan, volume penggunaan air, kualitas air limbah, serta efektivitas sistem drainase. Kita langsung saja eh, masuk ke command Python-nya. Yang pertama kita import Layery, import Pandas, NumPy, kita import juga Matplotlib. Kode ini mengimbau berbagai pustaka Python yang digunakan untuk analisis data, pemodelan, dan evaluasi performa model dalam machine learning. Pandas digunakan untuk manipulasi data, sedangkan NumPy untuk komputasi numerik. Matplotlib digunakan untuk visualisasi data dari pustaka. Beberapa modul yang diimpor meliputi matriks untuk mengevaluasi model, linear regression untuk regresi nilai, polynomial features untuk membentuk fitur polinomial, dan seterusnya penjelasannya. Kemudian kita load data dari datasheet itu, kita load data. Kalau di atas ini untuk membaca file dataset disimpan dalam format ini ya. Saya beri nama filenya itu cache02. Kemudian setelah itu data di cleaning agar mudah dibaca. Kemudian setelah di cleaning kita mengeksplorasi data seperti ini. Kodenya ini berfungsi untuk menganalisis dan memvisualisasikan total curah hujan per tahun berdasarkan data yang ada dalam datasheet. Kemudian ini yang penjelasannya, pisahkan kolom tanggal menjadi kolom tahun. Pembagian kolom tanggal berformat datetime dipisahkan untuk mengambil nilai tahun saja. Itulah itu pemrosesan cara kita mengeksplorasi data. Dan cara yang selanjutnya dari data-data yang telah di cleaning, dieksplorasi, dibuatlah modeling agar mudah kita baca. Seperti ini membuat box plot dari data curah hujan dalam dataset menggunakan Seaborn dan Matplotlib. Berikut penjelasan langkah-langkahnya. Yang pertama kita import pustaka, import seperti Matplotlib. Kemudian kita pilih kolom data untuk mencari plotnya.
Kemudian kita membuat box plotnya dan menampilkan box plotnya seperti ini box plotnya. Dan ini modeling dari prediksi versus aktual menggunakan SVR. Kemudian kesimpulan dalam penelitian ini telah dilakukan analisis dan prediksi curah hujan menggunakan model support vector registration atau SVR untuk memproyeksikan nilai curah hujan berdasarkan beberapa fitur meteorologi. Berdasarkan evaluasi model dengan metrik mean squared error atau MSE, mean absolute error atau MAE, dan R square atau R kuadrat, hasil menunjukkan bahwa model SVR dapat memberikan prediksi yang cukup akurat meskipun terdapat variasi dalam data. Visualisasi hasil prediksi versus aktual dengan scatter plot juga memperhatikan bahwa model mampu mengikuti tren curah hujan, meskipun terdapat beberapa perbedaan pada nilai prediksi yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai aktual. Kemudian dalam tahap proses proses development ini model prediksi curah hujan menggunakan support vector regression atau SVR di lapangan dimulai dengan menyimpan model yang telah dilatih dalam format yang dapat digunakan seperti Pickle. Selanjutnya model ini diintegrasikan ke dalam sistem berbasis API menggunakan Flash yang memungkinkan sistem lapangan mengirim data meteorologi dan menerima prediksi curah hujan secara real time. Model ini kemudian diterapkan di sistem pemantauan cuaca, irigasi, atau pengelolaan air di area pertambangan untuk mendukung perencanaan dan mitigasi risiko. Penting untuk terus memantau kinerja model dan melakukan pembaruan secara berkala untuk menjaga akurasi prediksi di lapangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.